Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita tentang usus manhajus salaf da'wah ilallah. Kita telah membaca pembahasan yang ke-6 dalam muqaddimah kitab yang insyaallah penuh berkah dan manfaat ini tentang keutamaan dakwah dan kebutuhan manusia kepada dakwah. Keutamaan dan kemuliaan dakwah dan kebutuhan, keperluan manusia terhadap dakwah. Pengarang menjelaskan dalam pembahasan ini bahwasanya dakwah merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merupakan amalan yang utama dalam syariat yang mulia ini. Sebab pada hakikatnya orang yang berdakwah adalah orang yang mengajak dan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan agamanya. Menyeru kepada seluruh kebaikan dan mencegah dari seluruh kemungkaran dan kejahatan. Oleh karenanya kita mendapatkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang menyeru kepada Allah dan mencegah manusia dari kejahatan dan kemungkaran. Tentunya dakwah yang mulia adalah dakwah yang menyeru pada jalan Allah. Dakwah yang mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Dakwah yang menyeru manusia untuk berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Itulah jalan Allah. Itulah agama Allah. Adapun dakwah yang menyeru kepada selain itu, baik menyeru kepada jemaah tertentu atau pemikiran-pemikiran yang aneh dan nyeleneh, atau ideologi-ideologi yang baru yang bertentangan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau dakwah yang menyeru manusia untuk berloyalitas, berwala dan bara' di atas prinsip-prinsip yang menyelisihi agama Rasulullah. Tentunya dakwah yang seperti itu adalah dakwah yang tercela. Sebab pada hakikatnya mereka adalah menyeru kepada penyimpangan, menyeru kepada kebatilan, sekalipun secara lahirnya mereka menamakan dakwah kepada Islam, akan tapi Islam yang dimaksud oleh mereka adalah Islam yang dipahami oleh logika dan pemikiran mereka masing-masing. Oleh karenanya dakwah yang mulia, dakwah yang penuh berkah, dakwah yang mendatangkan maslahah, kebaikan adalah dakwah yang menyeru pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang terbaik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah. Ini perlu digarisbawahi, menyeru kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menyeru untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Itu adalah makna yang terkandung, yang termasuk ke dalam makna ilallah.
dakwah yang ikhlas. Kalau ada orang yang menyeru pada selain Allah, menyeru pada sekte tertentu, menyeru pada pemikiran yang baru, menyeru pada lembaga-lembaga tertentu, yayasan-yayasan tertentu yang berwala dan bara di atas yayasan, lembaga, pemikiran, ideologi, pemahaman tersebut, maka mereka bukanlah orang yang menyeru pada Allah. Makanya perkataan mereka bukanlah perkataan yang terbaik. Sebab Allah sini menyebutkan, menjelaskan bahwasanya orang yang terbaik perkataannya, ucapannya adalah orang yang menyeru kepada Allah, bukan pada dirinya. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Amalan dihukumi sebagai amal yang saleh apabila sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dalam ayat ini terdapat makna, terkandung makna al-ittiba', yaitu mengikuti sunnah. Sebab orang yang beramal soleh adalah orang yang beramal sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala innani minal muslimin, dan ia mengatakan sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang muslim. Muslim artinya berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan ubudiyah kepadanya. Berserah diri kepada keputusan Allah, pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah makna Islam. Istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yaitu berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan melaksanakan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk dan patuh dengan melaksanakan ketaatan. Itulah makna Islam. Jadi bukan sekedar ucapan di lisan, tapi amalan yang terlihat dalam perbuatan dan sikap, perilaku, dan juga ketundukan dan pasrah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah kepada jalan Rabbmu. Lihat di sini Allah menjelaskan jalan Rabbmu, bukan jalan kamu. Laisa ila sabilik wa innama ila sabili rabbik, jalan Rabbmu. Nisbah lit tasyrib, jalan, sebab banyak jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Tapi jalan yang diperintahkan Rasulullah untuk menyeru manusia mengikutinya adalah jalan Allah. Dan la tad'un nas ila sabilik, ila fikrik, ila hizbik, ila jama'atik. La. Jangan sekali-sekali Anda menyeru manusia pada jalanmu, partaimu, golonganmu, sektemu, pemikiranmu, yayasanmu, lembagamu. Tidak. Allah sabili rabbik, jalan Rabbmu. Agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Bil hikmah, dengan bijaksana, dengan menempatkan sesuatu pada posisinya. Itulah makna hikmah. Dan di antara makna hikmah adalah seorang dalam berdakwah memprioritaskan masalah tauhid dan mendahulukan tauhid adalah hikmah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengirim atau mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai dai ke negeri Yaman, beliau mewasiatkan, innaka ta'ti qauman min ahli kitab falyakun awwala ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah. Nah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwanya dengan tauhid merupakan hikmah yang sangat mulia. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya dakwah yang harus pertama sekali diserukan kepada manusia adalah dakwah kepada tauhid. Sebab pondasi dan landasan sebagaimana misi dan dakwah para anbiya. Dan jika ada orang yang berdakwah tidak kepada tauhid, dakwanya hanya menyuruh manusia bagaimana membuat partai, jemaah, memperbanyak pengikut, atau tujuannya hanya
berkuar-kuar untuk memberikan daulah Islamiyah atau memberikan syariat Islam, tapi tauhid tidak diperhatikan, ini dakwah yang jauh dari hikmah. Nah, di antara mana hikmah adalah ilmu ala basirah. Maka seorang dai sebelum dia berdakwah, agar dakwanya menjadi dakwah yang bijaksana, ada dakwah yang berlandaskan ilmu. Bukan seperti orang yang suka khurut tapi dengan modal apa? Modal dengkul. Ya. Baru pindah ke atau tertarik dengan suatu amalan, semangat beribadah, ilmunya tidak ada, tapi sudah mulai khurut untuk berdakwah. Semangat, tapi semangat yang kosong tanpa ilmu, sehingga merusak, menimbulkan kerusakan lebih banyak daripada kebaikannya. Ini dakwah yang tidak bijaksana. Nah, ini dakwah yang harus berlandaskan ilmu. Wal mau'izah hasanah, dan nasihat yang baik, nasihat yang terbaik, memberikan nasihat. Manusia, kita melihat bagaimana latar belakang dan psikologis mereka, kejiwaan mereka. Seorang dai yang dalam menjadi orang yang faqih, hakim, bijaksana, memperhatikan para mad'unya, sebab tingkat keilmuannya tidak sama, tingkat pemahamannya tidak sama, atau juga kedekatannya kepada sunnah tidak sama. Ada sebagian mungkin mereka masih suka melakukan maksiat dan dosa. Sebagian orang yang istiqamah dengan ketaatan dan ibadah tidak sama. Maka orang-orang yang masih terjerumus, tertipu dengan bisikan syaitan, juga terjerumus dalam maksiat dan dosa, perlu nasihat, mau'izah hasanah, diperingatkan dengan kemuliaan Allah, pahala di sisi Allah. Di waktu yang sama diperingatkan dengan azab dan ancaman Allah, dengan targhib wa tarhib. Ya. Ini mau'izah hasanah. Dan sebagian mad'u tersebut ada orang yang membangkang, keras kepala, datang kebenarannya juga tidak mau diikuti, masih ingin bersilat lidah, masih ingin berfilsafat, masih ingin menggunakan logika, membangkang. Maka orang yang seperti ini kita pindah pada fase yang ketiga dalam mendakwakan agama atau hujjah kepada mereka, dengan hujjah, dengan jidal, munadharah, tapi dengan baik. Ya. Dengan baik. Nah, tidak akan mungkin diskusi atau dialog dalam menyampaikan dakwah, menegakkan hujjah dengan baik, kecuali bila orang yang melakukan hal itu mengetahui hujjah tersebut, paham terhadap hujjah tersebut, dan paham juga bagaimana menjelaskan hujjah sehingga hujjah menjadi tegak dan dipahami oleh orang yang masih membangkang atau masih menentang atau belum mau pasrah atau tunduk pada dalil-dalil tersebut. Nah, jadi mereka harus mampu menegakkan hujjah dan juga mematahkan hujjah-hujjah, syubhat-syubhat orang-orang yang masih menentang dan masih belum menerima kebenaran tersebut. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam dakwah. Fa ahsanun nasi qaulan wa amala, maka orang yang paling terbaik perkataan dan amalannya adalah man da'a ila Allah wa arsyada ilaihi. Itu orang yang menyeru kepada Allah, da'a ila Allah, pada agama Allah, pada syariat Allah, wa arsyada ilaihi, dan memberikan irsyad, penerangan, penjelasan, bimbingan untuk agama Allah, wa 'allamal ibad dinahum, dan mengajarkan kepada manusia tentang agamanya.